Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku yang berbahagia, kelas 9 SMP Negeri 252 Jakarta dan rekan-rekan yang lain yang ikut menyimak video pembahasan latihan soal teks diskusi ini, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat selalu. Dan tentunya kita dalam kondisi seperti ini untuk berikhtiar menjaga kesehatan kita terus menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk anak-anak kelas 9, seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa sebelum menghadapi ulangan teks diskusi, Ibu berikan soal latihan dulu untuk memaksimalkan hasil yang nanti bisa diperoleh. Nah, sebelum kita ke ulangan, kalian sudah menerima soal latihannya, kemudian sudah kalian kerjakan dan kalian sudah menerima berapa nilai yang sudah kalian peroleh. Nah, supaya nanti pada saat ulangan tidak terjadi kesalahan yang sama, maka pada kesempatan hari ini Ibu akan mencoba untuk membahas soal yang telah diberikan ya. Kita sama-sama coba bahas terkait dengan latihan soal teks diskusi supaya nanti pada saat ulangan nilainya maksimal ya. Kita mulai dengan mengisi email. Ya, Ibu buka, Ibu bahas dari apa ini? Dari Google Formnya langsung supaya teman-teman juga bisa tahu bagaimana cara mengisinya. Jangan sampai jawabannya benar tapi kemudian tidak hati-hati akhirnya salah klik ya. Ini nama Ibu sendiri, kemudian misalnya kelas 9F ya, nomor absennya 0 aja. Kita ke berikutnya. Nah, ini ya, kita coba isi satu persatu soal ini. Mohon disimak penjelasannya. Tadi harapannya supaya kedepannya apa yang sudah kalian kerjakan kemudian terjadi kesalahan tidak diulangi lagi ya. Oke, untuk soal pertama, ini soal terkait dengan struktur teks diskusi. Kita baca dulu ya pertanyaannya. Jadi ketika ada soal, maka yang kita dahulukan adalah baca pertanyaannya dulu. Struktur teks diskusi di bawah ini adalah, nah jadi ini ditampilkan cuplikan dari teks diskusi. Kita diminta untuk menentukan apa strukturnya ya. Nah, kita coba baca kira-kira apa ya strukturnya. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau gaya hidup hijau. Atau sebenarnya mudah. Nah, di sini sudah ada apa ya, bahasan terkait dengan peduli terhadap lingkungan. Kemudian di sini juga ada pertanyaan penggiring. Artinya bagian ini baru pada pengawal atau baru disebutkan sebetulnya nanti kita mau bahas apa sih. Nah, kalau misalnya baru pengantar atau baru awalan, berarti struktur ini adalah bagian dari ya pendahuluan ya. Kemudian soal kedua, pengertian teks diskusi adalah, teks diskusi adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat, satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra, yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Nah, ini jawabannya ya. Jadi inti dari teks diskusi itu adalah di dalamnya ada dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat pro dan pendapat kontra. Nah, bagian akhir ada simpulan atau rekomendasi penulis. Jadi jawabannya yang ini. Kita cek jawaban yang lain kenapa salah. Yang jawaban kedua, teks diskusi adalah teks yang berisi sebuah gambaran. Kalau gambaran bukan diskusi tapi hal lain ya, yaitu
bisa isinya adalah teks deskripsi, tapi di sini gambarannya gambaran apa? Gambaran mengenai argumen, berarti terkait dengan argumentasi. Kemudian yang berikutnya, teks diskusi adalah teks yang berisi cerita. Nah, kalau cerita berarti narasi ya. Kemudian ini teks diskusi adalah sebuah wacana. Wah, ini juga mirip nih ya. Yang membeberkan dua pendapat yang sama. Nah, di sini kecohannya bukan pendapat yang sama ya, bukan pendapat yang sama, tapi pendapat yang berbeda kalau teks diskusi. Jadi jawabannya kita pilih yang ini. Kemudian struktur teks diskusi. Ya, kita sudah tahu ya, mulai dari pendahuluan, isi dan simpulan ya, pendahuluan, isi dan simpulan. Kemudian yang berikutnya, ciri utama dari teks diskusi dengan teks lainnya. Tentu saja tadi sesuai dengan pengertian yang sudah kita bahas. Di dalamnya ada apa? Ada argumen pro dan argumen kontra, atau argumen pendukung serta argumen penentang. Ini yang menjadi ciri khas teks diskusi. Kemudian soal berikutnya, apabila hendak menyampaikan pendapat dalam suatu diskusi, perlu dilakukan persiapan seperti yang tercantum dalam pernyataan berikut. Nah, ingat, di sini ada kecuali ya, kecuali. Jadi cari yang salah. Pertama, mempelajari masalah yang didiskusikan, jelas harus ya, supaya kita mampu mengutarakan argumen dengan tepat. Kemudian yang kedua, melengkapi pengetahuan kita mengenai masalah tersebut dengan membaca buku, surat kabar, majalah, dan berita di media elektronik. Ini juga jelas ya. Kemudian berikutnya, membuat rangkuman tentang masalah yang dibicarakan dengan lengkap dalam urutan yang padat. Ini juga jelas ya. Kemudian yang pilihan keempat, latihan vokal sebelum hadir di forum diskusi. Nah, ini nggak perlu karena kita tidak bernyanyi ya, jadi tidak perlu latihan vokal. Jadi jawabannya yang kecuali adalah yang ini. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini kita mengurutkan teks diskusi sesuai dengan struktur ya. Jadi dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira apa dulu nih, nomor berapa dulu? Nah, ketika kita lihat dari opsi yang ditawarkan, itu pilihannya adalah dari mulai nomor 5 dulu atau nomor 7. Karena di sini ada dua opsi, 5, 7, 7, 5. Nah, kita cek dulu nomor 5. Nomor 5, jejaring sosial yang bertebaran, misalnya Facebook. Nah, ini dari awal ya, bahas tentang jejaring sosial. Nomor 7, hasil studi profesor. Nah, nggak mungkin langsung dari hasil ya. Jadi antara 5 dan 7 kita pilih, kita sepakati poin nomor 5 dulu. Jadi pilihannya kalau nggak yang awal ini, yaitu yang akhir ya. Jadi setelah 5, 2 dulu atau 3. Nah, jadi begitu cara cepatnya ya. Di sini ada dua pilihan, kita langsung tentukan 5 atau 7. Nggak mungkin 7 karena di sini langsung disebutkan hasil. Jadi kita mulai dari angka 5. Nah, kita baca dulu yang kelima. Jejaring sosial yang bertebaran, misalnya Facebook, memberi stimulus bagi anak untuk tak mau lepas dari gadget itu. Nah, ini nomor 5-nya ya. Nah, kira-kira kita cek apakah nomor 2, melarang anak memiliki akun Facebook bukanlah cara yang bijak, karena bisa saja anak lari ke rumah temannya atau warnet yang bertebaran dan membuat akun sendiri. Apapun keputusan orang tua tentang Facebook, cobalah untuk membuat keputusan dan kesepakatan bersama anak sebelum membuat akun. Nah, gitu ya. Itu yang poin kedua. Kira-kira nyambung? Sepertinya kurang ya. Kita lihat dulu poin ketiganya, kalimat ketiga. Ini tentang tadi, ingat-ingat inti dari kalimat kelima adalah jejaring sosial yang mulai bertebaran, dan ini memberikan stimulus bagi anak untuk tidak lepas dari gadget. Nomor 3, kenyataannya Facebook memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, ini ya berhubungan. Apa kelebihan dan kekurangannya yang perlu dipertimbangkan saat orang tua hendak memperbolehkan atau melarang anak membuat akun jejaring sosial ini. Kemudian dari sini kita ke
nomor 8. Nah, ini sudah berurutan ya. Positifnya tadi kan di sini dibahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Baru kita jabarkan satu-satu. Positifnya, mengelola halaman Facebook mengajarkan anak dapat menguasai keterampilan media sosial yang nantinya akan semakin penting ketika usia mereka bertambah. Gitu. Nah, ini positifnya, berarti kita cari negatifnya. Oh, tidak ke nomor 6 dulu, tapi nomor 4. Yang tak kalah penting, sebagian besar anak menggunakan jejaring sosial untuk membahas pekerjaan sekolah. Nah, masih bahas terkait positifnya. Ini berhubungan, berarti besar kemungkinan jawabannya yang ini. Kita cek lagi nomor 6. Nah, betul ya. Nah, ini lalu bahas negatifnya. Negatifnya, jejaring sosial memberikan kebebasan atau ruang untuk mengekspresikan diri dengan berkomentar. Kemudian baru nomor 1. Namun, komentar yang dikeluarkan bisa saja menyinggung orang lain. Nah, nyambung kan? Komentar, kemudian komentar. Setelah itu baru 7. Nah, pas ya. Hasil studi Profesor Larry D. Rosen dari California State University juga mengungkap beberapa efek buruk dari Facebook, termasuk narsisme yang sering menghinggapi anak yang memakai situs jejaring sosial tersebut. Perilaku antisosial cenderung berperilaku agresif dan mudah marah. Jadi setelah 7 baru ke 2. Melarang anak memiliki akun Facebook, ini udah merujuk ke kesimpulan ya. Jadi cara terbaiknya bukan melarang anak, tapi cara terbijaknya adalah kita membuat kesepakatan dengan anak. Kalau buat, harusnya apa yang anak lakukan. Kalau tidak buat, apa yang akan anak terima. Jadi tetap, kalaupun mengizinkan, orang tua harus membuat kesepakatan dengan anak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Begitu ya. Jadi sepakat, jawabannya adalah yang ke-4 ini ya. 5, 3, 8, 4, 6, 1, 7, 2. Karena ini yang berurutan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan kutipan teks berikut. Nah, pertanyaannya adalah bagian apa? Ini berarti soalnya terkait dengan struktur. Kita lihat, Hari Valentine atau Valentine Day agaknya tidak asing di kalangan remaja. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menunggu-nunggu kedatangannya. Ini baru awal nih, baru pembahasan awal terkait dengan Valentine ya. Berarti kalau bahas awal jawabannya apa? Ya, isu ya. Jawabannya adalah isu. Kemudian berikutnya merupakan bagian apa? Nah, berarti ini juga terkait dengan struktur, soal struktur ya. Banyak yang mendukung keputusan pemerintah itu. Namun banyak juga yang menentang. Mereka yang mendukung beralasan, ini mendukung ya, nih kata kuncinya mendukung. Beralasan penerbangan murah itu yang membuat masyarakat Indonesia lebih cenderung bertamasya ke negara tetangga. Padahal banyak objek wisata indah di Indonesia, hanya memang masih kurang dipromosikan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya sudah mendukung berarti argumen pro, jawabannya yang ini ya. Kemudian berikutnya ini juga bahas tentang inti paragraf. Jadi berarti ide pokoknya, intinya tentang apa sih yang dibahas dalam paragraf ini? Kita baca dulu. Berarti remaja saat ini tumbuh pada zaman internet. Nah, ini intinya di sini. Namun, apakah hal ini akan berdampak ketika mereka dewasa nanti? Lewat jejaring sosial, orang dapat saling berkomunikasi walaupun jaraknya jauh. Mereka dapat memberikan data privasi, nomor telepon, alamat, bahkan data keluarga serta hal lain yang seharusnya tidak diekspos. Siapa saja langsung dapat berkenalan meskipun tanpa mengetahui latar belakangnya. Celakanya, berbagai pemahaman dapat dengan mudah masuk ke remaja jika tidak ada pengawasan yang ketat di kehidupan remaja tersebut. Nah, jawabannya apa nih intinya? Tentang remaja hidup di zaman internet atau remaja tumbuh. Oke, jadi jawabannya yang awal ini ya. Kemudian berikutnya ini terkait dengan soal struktur juga ya. Kita baca dulu. Facebook adalah pintu gerbang dunia maya. Segala sesuatu, baik hal-hal yang baik maupun yang buruk dapat terhubung ke akun Facebook. Facebook anak ya. Seringkali bukan
teman anak yang memberi pengaruh buruk, melainkan teman-teman dari temannya. Hasil studi Profesor Larry D. Rosen dari California State University juga mengungkap beberapa efek buruk dari Facebook, termasuk narsisme yang sering menghinggapi anak, memakai situs jejaring sosial tersebut, perilaku antisosial, kecenderungan berperilaku agresif dan mudah marah. Hasil studi yang disebutkan oleh Rosen menyatakan bahwa murid sekolah dan kuliahan yang membuka Facebook setidaknya 15 menit ketika sedang belajar cenderung mendapatkan nilai yang rendah. Ini hasil studinya. Nah, di sini ada kayak gini nih, ada tulisan Facebook adalah, ini baru pengantar, berarti isinya berarti isu gitu ya. Ini kita cek lagi jawabannya setelah diisi semua. Yakin atau tidak? Ini oke, yakin pendahuluan ya. Teks diskusi isinya adalah dua pendapat yang berbeda, yaitu pendukung dan menolak atau kontra. Kemudian ini strukturnya pendahuluan, isi, dan simpulan. Kemudian ciri utamanya ada dua, argumen pro dan argumen kontra sesuai dari pengertian yang sudah kita bahas. Kemudian ini kecuali karena kita mau berdiskusi bukan bernyanyi, jadi tidak perlu latihan vokal. Ini tadi sudah kita susun satu-satu, jawabannya 5, 3, 8, 4, 6, 1, 7, 2. Kemudian soal yang ini isinya adalah isu karena baru pengantar, bahas tentang Hari Valentine. Kemudian ini di sini kata kuncinya adalah mereka yang mendukung, berarti argumen pro. Kemudian soal berikutnya inti paragraf ada di sini, remaja saat ini tumbuh pada zaman internet. Berarti intinya adalah remaja tumbuh pada zaman internet. Kemudian ini Facebook adalah pintu gerbang dunia maya. Di sini kata kuncinya adalah, berarti baru isu atau baru pengantar ya. Oke, kita yakin semua jawabannya, kita pilih. Klik. Jawabannya sudah direkam. Oke, itu ya pembahasannya. Dan insya Allah tadi jawaban-jawabannya sudah betul semua. Sekian pembahasan latihan soal teks diskusi, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti pada saat ulangan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.